ilmu ini sangat penting ya untuk dipahami oleh umat Islam. Nah, karena kalau tidak bisa jadi kita atau anak-anak kita atau mungkin cucu-cucu kita akan menikahi atau melakukan hubungan pernikahan yang sebenarnya itu diharamkan. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini juga perlu diketahui oleh umat Islam secara umum, apalagi para petugas pencatat nikah, petugas-petugas KUA yang akan mengawal terjadinya akad nikah antara seorang laki-laki muslim dan perempuan muslimah. Maka pegawai pencatat nikah atau pegawai KUA itu memang harus dibekali betul ilmu tentang al-mahramat ini ya. Al-mahramat ini. Karena kalau tidak, dan seorang pegawai mesti harus meneliti kan. Jadi kalau ada calon manten laki-laki, calon manten perempuan, itu harus diteliti keturunannya ke atas, bin-binnya itu apakah ada hubungan kekerabatan. Kalau kekerabatannya tidak sampai kepada al-mahramat, mungkin tidak masalah. Jadi masih saudara dekat tetapi tidak termasuk al-mahramat, tidak termasuk yang diharamkan, itu tidak apa-apa. Jadi saudara sepupu itu kan termasuk saudara dekat tapi tidak dalam kategori al-mahramat, sehingga bisa jadi terjadi pernikahan antara saudara sepupu atau dua pupu. Jadi di situ bisa terjadi pernikahan kerabat. Tapi kalau yang lebih bagus tentu mungkin tidak terlalu dekat ya, tidak terlalu dekat, meskipun itu tidak termasuk al-mahramat, katakanlah misalnya seperti itu. Ini beberapa hal yang sangat penting ya. Nah, termasuk di dalam wa an tasma'u bainal ukhtayain ini ditegaskan oleh hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, ya, riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Di sana disebutkan anna Rasulullah SAW qol, bahwasanya Nabi Muhammad SAW, Rasul SAW bersabda, la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Jadi di sini wa antasma'u bainal ukhtayain itu tidak hanya menyatukan kakak beradik dalam arti kakak ipar atau adik ipar saja, tapi tidak boleh juga mengumpulkan di sini, menghimpun di sini adalah seorang perempuan dengan bibitnya, baik dari saudara bibit dari ayah maupun bibit dari ibunya, bibit dari ibunya. Jadi di situ disebutkan la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha. Jadi di sini juga menegaskan di samping wa antasma'ul bainal ukhtayain juga menegaskan tadi hurrimat alaikum, setelah ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum adalah wa ammatukum wa khalatukum. Tapi di sini kalau di sini kan tidak disebutkan mengumpulkan. Kalau dalam hadis itu ditegaskan mengumpulkan tidak dibolehkan. Jadi menikahi bibit boleh dari bapak atau dari ibu, dikumpulkan atau tidak itu sama-sama tidak boleh dilakukan. Jadi kalau bisa kita
ambil kesimpulan itu ada 14 golongan perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Jadi ayat 22 dan ayat 23. Yaitu yang pertama perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah. Jadi istri-istri ayah kita itu tidak boleh kita nikahi, tidak boleh dinikahi. Apakah itu istri itu diceraikan oleh ayah ataupun ditinggal mati oleh ayah. Jadi cerai hidup atau cerai mati, bekas istri ayah itu tidak boleh dinikahi oleh anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ibu. Ibu ini termasuk jalur ke atas, yaitu nenek, baik dari jalur ibu maupun dari jalur bapak. Kemudian yang ketiga adalah anak kandung, termasuk jalur ke bawah, yaitu cucu dan seterusnya. Kemudian saudara kandung, baik seayah maupun seibu. Kemudian saudara ayah, yaitu bule, bibi atau bude, gitu ya. Kemudian saudara ibu juga begitu, bule, bibi atau bude. Kemudian keponakan, anak saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki, baik kandung, seayah maupun seibu. Kemudian juga anak dari saudara perempuan, baik kandung, seayah seibu, atau seayah saja, atau seibu saja. Kemudian ibu susu, saudara sepersusuan, yang ke-10 ya. Kemudian yang ke-11 adalah mertua dan seterusnya ke atas. Kemudian yang ke-12 adalah anak tiri yang ibunya sudah dicampuri, termasuk jalur ke bawahnya. Semuanya diharamkan untuk dinikahi. Kemudian juga istri dari anak kandung atau menantu dan seterusnya ke bawah itu ya. Kemudian juga yang ke-14 adalah saudara istri, yaitu ipar, baik adik ipar atau kakak ipar, itu adalah tidak boleh. Jadi memadukan dua saudara, seorang perempuan dengan saudaranya, itu tidak boleh. Nah, itu al-mahramat yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 22 sampai 23.